Di sebuah desa sunyi yang dikelilingi hutan bambu dan lembah berkabut, hiduplah seorang pemuda bernama Rais, lulusan pondok pesantren yang dikenal akan ketekunannya dalam ibadah dan ilmu hikmah. Setelah bertahun-tahun menuntut ilmu agama, Rais kembali ke kampung halamannya dengan hati tenang namun penuh rasa ingin tahu akan hal-hal gaib yang sering dibicarakan orang tua dulu. Ia merasa terpanggil untuk merawat sebuah sumber mata air tua di bawah pohon beringin besar yang dianggap angker oleh warga sekitar, tempat yang konon menjadi perbatasan antara dunia manusia dan alam tak kasat mata. Dari langkah ikhlas dan sederhana itulah, perjalanan dahsyat dan penuh misteri dimulai, membawa Rais menembus tabir antara dunia nyata dan alam gaib, dan menjadikannya penjaga cahaya dalam kegelapan. Desa Karangjati diselimuti keheningan yang berbeda dari desa lain. Di balik hijaunya persawahan dan riuh cicit burung sore hari, tersimpan satu tempat yang selalu dihindari warga, Sumber Wening, sebuah mata air tua yang terletak di bawah pohon beringin raksasa berusia ratusan tahun. Airnya jernih dan mengalir deras bahkan saat kemarau, namun tak seorang pun berani meminumnya. Konon, suara tangisan perempuan sering terdengar dari balik pepohonan, dan siapapun yang bermalam di dekat sumber itu akan mengalami mimpi-mimpi aneh yang membuat mereka jatuh sakit atau hilang akal. Bagi warga, tempat itu bukan sekadar angker, ia adalah gerbang antara dua dunia. Rais, pemuda berwajah tenang yang baru saja pulang dari pondok pesantren di ujung timur Pulau Jawa, tidak gentar sedikit pun saat mendengar cerita itu. Baginya, tidak ada tempat yang lebih layak dibersihkan selain tempat yang ditakuti manusia. Ia membawa ember, cangkul, dan kitab kecil berisi ayat-ayat pelindung yang diajarkan gurunya. Saat pertama kali menginjakkan kaki di bawah rindangnya beringin tua, angin tiba-tiba berembus dingin menusuk, dan suara-suara gemerisik terdengar seperti bisikan dari zaman yang terlupakan. Daun-daun kering berputar di kakinya, seolah menghalangi langkahnya untuk maju. Dengan niat suci dan doa yang terus ia lantunkan, Rais mulai membersihkan area itu. Ia menebas rumput liar, mengangkat batu yang menghalangi aliran air, dan menyusun kembali jalur pancuran dengan bambu muda. Tapi saat ia menggali di dekat akar pohon beringin, tanah bergetar ringan, dan dari sela-sela akar keluar aroma menyengat seperti dupa dan darah yang mengering. Tiba-tiba, seekor ular hitam besar keluar melata, menatap Rais tanpa berkedip. Namun alih-alih menyerang, ular itu justru membentuk lingkaran di sekitar sumber air dan kemudian lenyap ke dalam celah batu, menyisakan hawa panas yang mengambang di udara. Matahari sore mulai condong ke barat, langit perlahan memerah seperti luka yang menganga. Rais menyelesaikan pekerjaannya sambil terus berzikir, namun di dalam hatinya muncul gejolak aneh, seolah ia tidak sendiri. Saat ia menatap ke arah pohon beringin yang menjulang, bayangannya sendiri tampak memiliki bayangan lain yang tak bergerak. Malam itu, Rais tidur dengan tubuh letih namun hati damai. Tapi ia tidak tahu bahwa pembersihan sumber air itu telah membangunkan sesuatu yang lama tertidur, dan malam berikutnya akan menjadi awal dari perjalanan menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Malam pertama setelah Rais membersihkan sumber Wening menjadi malam yang sunyi dan berat. Angin seolah berhenti berhembus, dan suara jangkrik pun lenyap, menyisakan kesunyian yang menggantung seperti kabut pekat. Rais tertidur dalam lelah, tapi dalam tidurnya ia dibawa ke sebuah dunia yang aneh. Ia berdiri di atas batu besar yang terletak di bawah pohon beringin, dengan langit kelam yang tak memiliki bulan ataupun bintang. Di hadapannya, muncul sosok perempuan berpakaian seperti putri. Kerajaan zaman Majapahit, kulitnya pucat, matanya sembab, dan suaranya lirih memanggil, "Rais, tolong aku terperangkap dalam waktu yang membeku." Rais terbangun dengan tubuh dingin dan keringat dingin membasahi punggung. Ia merasa mimpi itu bukan sekadar bunga tidur, tapi panggilan dari sesuatu yang lebih dalam. Hari itu, ia kembali ke mata air dengan tubuh lesu namun hati tergugah. Di sisi kanan pohon beringin, ia melihat batu besar datar yang sebelumnya tak pernah ia sadari. Ia pun duduk bersila di atasnya, menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, lalu mulai berzikir dalam diam. Semakin lama ia tenggelam dalam zikir, semakin sunyi sekelilingnya, hingga tiba-tiba suara alam pun menghilang. Dalam keheningan yang luar biasa itu, Rais merasa tubuhnya terangkat ringan, dan rohnya keluar dari jasad seperti embun yang melayang. Ia kini berada di tengah taman megah dengan pohon-pohon berbunga aneh yang berpendar cahaya. Di kejauhan, berdiri sebuah istana dari batu putih dan emas yang seperti hidup, dindingnya berdetak pelan seperti jantung. Rais berjalan melewati gerbang besar yang dijaga oleh dua sosok bayangan tinggi tanpa wajah.
Di dalam istana itu, ia kembali bertemu sang putri misterius. Kali ini, tubuh sang putri dibaringkan di atas ranjang batu, dikelilingi kabut hitam dan akar-akar halus yang menjalar seperti rantai. Aku dikutuk makhluk dari dimensi hitam, hanya yang berhati bersih yang bisa membebaskanku, bisik sang putri dengan suara yang menggigilkan tulang. Tiba-tiba, seluruh istana berguncang hebat. Dari balik tirai-tirai sutra, muncul sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, tertawa panjang dengan suara yang menggema, "Manusia bodoh, kau ikut campur urusan kami." Rais terlempar dari istana dalam kilatan cahaya putih yang membakar dan tersadar di atas batu besar dengan tubuh gemetar. Di tangannya, ada jejak darah halus seperti bekas luka yang tak ia sadari. Malam itu Rais tahu, apa yang ia alami bukan mimpi, melainkan awal dari perjalanannya memasuki perang yang tak terlihat oleh manusia biasa. Sejak kejadian itu, setiap kali Rais duduk bermeditasi di atas batu besar, ia akan dibawa kembali ke istana gaib itu, tempat di mana sang putri kerajaan terbaring dalam kesunyian yang memudar. Hari demi hari, dalam keadaan antara sadar dan tidak, Rais datang membawa air dari sumber wening dan ayat-ayat suci yang dia hafal dari pesantren. Ia siramkan air itu ke tubuh sang putri dan membacakan zikir panjang yang membuat kabut hitam di sekeliling tubuh putri perlahan-lahan mereda. Tapi setiap malam pula, bayangan hitam bermata merah akan muncul, berteriak marah, mencakar langit dan mengguncang istana, makhluk penjaga kutukan yang enggan melepaskan mangsanya. Rais tidak menyerah. Dalam dunia nyata, tubuhnya mulai melemah, matanya cekung, namun jiwanya justru semakin terang. Ia mulai menulis ayat-ayat di batu dengan getah pohon beringin, membuat lingkar pelindung, dan menggali lebih dalam tentang ilmu ruqyah dan hikmah penyembuhan batin dari kitab-kitab tua peninggalan kiainya. Warga desa mulai resah melihat perubahan pada diri Rais, mereka bilang matanya kini memantulkan bayangan dua dunia, dan setiap kali ia berbicara, udara di sekeliling terasa dingin atau panas, seolah alam merespons ucapannya. Namun Rais tetap diam, menyembunyikan apa yang ia alami. Pada malam ketujuh dari awal pertemuannya, Rais tiba di alam gaib dengan tubuhnya diliputi cahaya putih tipis. Ketika ia menyentuh dahi sang putri, tubuh sang putri tiba-tiba bergetar hebat dan menangis dalam diam. "Namaku Dewi Sasmaya, aku adalah putri dari kerajaan Padmaningrat yang dikutuk ribuan tahun lalu karena menolak menjadi pengantin Raja Jin penguasa lorong waktu," bisiknya dengan suara lirih. Air mata sang putri mengalir untuk pertama kalinya, dan kabut yang selama ini menyelimuti tubuhnya berubah menjadi cahaya merah muda yang lembut. Namun, bersamaan dengan itu, terdengar jeritan panjang dan tawa makhluk hitam dari balik dinding istana, seperti badai dendam yang akan meledak. Saat Rais terbangun di dunia nyata, tubuhnya menggigil. Tapi di telapak tangannya, ada batu kecil berwarna merah darah yang berdenyut seperti jantung. Batu itu muncul entah dari mana, tapi Rais tahu, itu adalah hadiah dari Dewi Sasmaya, sebagai ucapan terima kasih dan sebagai kunci menuju pertarungan besar yang belum selesai. Batu itu bukan hanya lambang ikatan, tapi juga sumber kekuatan dan pintu menuju alam gaib, sebuah pusaka yang akan membawa Rais menembus batas dunia demi menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Sejak batu merah delima itu muncul di telapak tangan Rais, kehidupan pemuda santri itu berubah drastis. Batu itu berdenyut pelan seperti memiliki detak jantung sendiri, seolah hidup. Setiap kali Rais membawanya dalam zikir malam, ruangan tempat ia bermunajat akan dipenuhi kilatan cahaya merah halus, dan suara bisikan lembut terdengar dari dinding-dinding kayu rumahnya. Kadang terdengar lantunan doa kuno dalam bahasa yang tak dikenalnya, namun entah mengapa ia paham maknanya, jaga pintu antara dua alam, dan jangan biarkan kegelapan kembali merebutnya. Sejak itu, Rais menyadari bahwa batu ini bukan sekadar hadiah, tapi tanggung jawab yang diwariskan dari dunia gaib. Suatu malam saat langit tak bersuara, Rais duduk bersila di atas batu besar di bawah beringin tua. Ketika ia memegang batu merah delima dan menutup mata, ia tiba-tiba mendengar suara retakan seperti tanah terbelah. Di hadapannya, akar-akar pohon beringin terurai sendiri membentuk sebuah lorong yang berputar seperti pusaran air, lalu terbuka menjadi pintu cahaya merah ke dunia gaib. Dari balik cahaya itu, terdengar suara Dewi Sasmaya, "Kini engkau pemegang kunci. Dunia kami dan duniamu terhubung. Tapi, ingat tak semua yang tersembunyi ingin ditemukan." Tanpa sadar, Rais melangkah masuk dan tubuhnya melayang memasuki lorong waktu berwarna darah. Ia tiba di sebuah hamparan tanah gaib yang dipenuhi batu-batu mengambang dan langit merah membakar. Di tempat itu,
Waktu tak berjalan seperti biasa, dan suara tak memantul. Rais melihat makhluk-makhluk aneh berwajah manusia setengah binatang berjalan dalam diam, membawa kendi-kendi berisi arwah yang menangis. Mereka tak mengganggunya, tapi memandangnya seolah mengenali bahwa ia adalah pembawa cahaya dari dunia atas. Di tengah padang itu berdiri gapura raksasa dengan ukiran kuno, bertuliskan huruf-huruf bercahaya yang menyebutkan namanya sendiri, Rais bin Mahfuz, penjaga dua alam. Namun ketika ia kembali ke dunia nyata, tubuh Rais panas luar biasa. Batu merah delima itu menyala terang, dan terdengar jeritan keras dari desa sebelah. Seorang warga bernama Pak Rono kerasukan dan meronta sambil berkata, anak itu telah membuka jalan. Makhluk kami akan bangkit. Rais sadar, pertempuran besar telah dimulai. Batu itu bukan hanya anugerah, tapi juga alarm bagi para makhluk jahat yang telah lama menunggu celah untuk kembali. Rais harus bersiap, karena kegelapan akan menguji seberapa kuat iman, nyali, dan ilmunya. Malam itu, langit desa seperti terbakar. Angin yang biasanya sejuk berubah menjadi hembusan panas menusuk, dan para hewan peliharaan melolong ketakutan. Di rumah Pak Rono, jeritan tak henti menggema. Warga berkumpul namun tak satu pun berani mendekat. Tubuh Pak Rono melayang-layang, matanya hitam penuh darah, dan dari mulutnya keluar suara perempuan tua dengan nada penuh dendam, pintu telah dibuka. Darah penjaga harus ditumpahkan kembali. Rais datang dengan batu merah delima digenggam erat, sorban putihnya terlepas tertiup angin. Tanpa ragu, ia masuk ke rumah, dan begitu kakinya menapak. Seluruh isi ruangan berubah menjadi kabut kelam, memisahkannya dari dunia nyata. Di dalam kabut itu, muncul makhluk tinggi besar, hitam legam, bertanduk dan bermata merah menyala. Nafasnya mengeluarkan bau daging terbakar. Aku adalah Bahmatul Arwah, penguasa lorong hitam yang terbuang karena kutukan. Dan kau, manusia suci, telah mengganggu keseimbangan dengan menyelamatkan Putri Sasmaya. Raungnya, Rais tetap berdiri tenang. Batu merah delima mulai memancarkan cahaya seperti bara menyala. Ia memejamkan mata, melafalkan ayat kursi disusul Asmaul Husna, dan cahaya dari batu itu membentuk tameng yang menggetarkan tanah gaib. Bahmatul Arwah meraung dan menyerang, mencakar udara, melepaskan semburan asap hitam dari mulutnya. Pertarungan dahsyat pun terjadi di antara dua kekuatan dari dua alam. Bahmatul Arwah mencoba menembus perisai Rais dengan sayap api dan sihir kuno. Namun setiap ayat yang dilafalkan Rais membuat makhluk itu memekik kesakitan. Batu merah delima tak hanya melindungi, tapi juga menyerang balik, memancarkan semburan cahaya yang membakar bagian tubuh makhluk hitam itu. Dalam satu ledakan dahsyat, Rais mengangkat batu itu ke langit dan menyerukan nama Allah dengan sepenuh keyakinan. Langit bergetar, tanah retak, dan Bahmatul Arwah terseret masuk ke lubang hitam yang muncul dari bawah tanah, meninggalkan jeritan menggema yang tak akan dilupakan. Saat kabut sirna, Rais tergeletak lemas di lantai rumah Pak Rono. Warga terkejut melihat tubuh Pak Rono telah kembali normal, menangis dan bersujud. Di tangan Rais, batu merah delima tampak retak kecil, namun tetap berdetak. Rais tahu, ini baru awal. Pertarungan pertama telah ia menangkan, tapi lorong hitam telah menyadari keberadaannya. Dan dunia gaib kini memandangnya bukan lagi sebagai pemuda biasa, melainkan sebagai penjaga, penyembuh, dan sekaligus ancaman. Sejak pertempuran melawan Bahmatul Arwah, Rais tak pernah bisa tidur tenang. Dalam tiap malamnya, ia terbangun oleh bisikan gaib dan suara derap langkah yang bergema dari dalam pikirannya. Suatu malam, saat rembulan tampak retak di langit dan angin tak bergerak, Rais kembali duduk di bawah beringin tua dengan membawa batu merah delima yang kini retaknya membentuk guratan seperti peta. Saat ia menyentuhnya, cahaya merah membentuk simbol di tanah, sebuah lingkaran kuno yang berputar pelan. Tanpa ia sadari, tanah di bawahnya runtuh, menelannya ke kedalaman, membawa tubuh dan jiwanya ke negeri bayangan, tempat para makhluk terkutuk dibuang dari alam nyata. Negeri bayangan bukanlah tempat biasa. Langitnya tak memiliki warna, hanya kabut kelabu yang menetes seperti embun darah. Di kejauhan, bayang-bayang manusia berkepala burung dan berkaki ular melintasi pegunungan mengambang, membawa lentera yang berisi roh manusia terperangkap. Rais berjalan sendirian di padang bisu itu, dan setiap langkahnya membangkitkan kenangan masa lalu yang pernah ia lupakan, wajah almarhum ibunya, suara guru-gurunya di pesantren, dan jeritan makhluk-makhluk yang pernah ia selamatkan. Di negeri ini, bayangan bukan sekadar pantulan, melainkan makhluk yang hidup dan menyimpan rahasia terdalam seseorang.
Tiba-tiba, dari balik kabut, muncullah sosok berjubah abu-abu dengan wajah tertutup kain hitam. Ia memperkenalkan diri sebagai Khidirul Zaman, penjaga lintas dimensi yang hanya muncul saat dua dunia hampir berbenturan. Rais, engkau adalah pelintas, dan pelintas tak bisa kembali tanpa membayar harga. Batu merah delima milikmu adalah jantung negeri ini. Retaknya adalah luka antara dua dunia, katanya. Khidirul Zaman memberi Rais pilihan, tetap menjadi manusia biasa dan menghindari konflik besar, atau menerima takdir sebagai penjaga gerbang akhir, di mana setiap makhluk dari kegelapan akan mencarimu untuk menghancurkan cahaya yang kau bawa. Rais memejamkan mata, menggenggam batu merah delima yang berdenyut seperti nyawa kedua. Ia menolak mundur. Dengan tekad membara dan doa dari dalam jiwa, ia bersumpah, aku akan jadi penjaga, walau harus melangkah dalam bayangan selamanya. Seketika itu pula, tanah negeri bayangan bergetar, dan langit kelabu terbelah membentuk jalan merah menyala menuju medan yang lebih luas, tempat pertarungan akhir antara terang dan kelam akan dimulai. Rais melangkah, dan bayangannya menyatu dengan cahaya merah delima, menuju takdir yang tak bisa dilakan. Langkah Rais menjejak medan merah yang terbuka lebar di tengah kegelapan abadi. Di hadapannya berdiri gerbang raksasa dari batu hitam berukir wajah-wajah meringis kesakitan, gerbang antara dunia. Angin bertiup membalik arah, dan langit negeri bayangan pecah oleh suara sangkakala gaib. Dari balik gerbang, muncul arwah-arwah pemberontak, makhluk dari zaman purba, dan iblis-iblis yang terlepas dari sumpah langit. Mereka dipimpin oleh sosok berjubah merah darah, bermata tiga dan bersuara ribuan lidah, Ratu Mawarni, penguasa batas dimensi, yang dahulu mengutuk Putri Sasmaya agar terkurung dalam kesakitan abadi. Rais berdiri sendirian, tapi cahaya dari batu merah delima telah tumbuh menjadi pelindung besar, melingkupi tubuhnya seperti baju zirah dari cahaya dan doa. Di balik gerbang, Ratu Mawarni mengangkat tongkat tulangnya, dan dari tanah bermunculan makhluk-makhluk hitam seperti arang hidup, menggeliat dan mendesis. Kau hanyalah manusia, anak pesantren yang mencampuri takdir langit. Kembalilah atau hancur bersama cahaya palsumu. Raungnya, namun Rais melafalkan ayat-ayat suci dengan tenang, dan dari sorot matanya terpancar keberanian yang lahir dari kesucian hati, bukan kesombongan kekuatan. Pertempuran pun pecah. Petir menyambar dari langit kelabu, menyulut api di medan perang. Rais melompat di antara makhluk-makhluk jahat, memukul dengan kekuatan doa, menghantam dengan cahaya hakikat. Setiap kali ia hampir tumbang, batu merah delima berdenyut, menyembuhkan luka dan memperkuat tekadnya. Ia menembus lapisan musuh, hingga berdiri di hadapan Ratu Mawarni. Pertarungan mereka bukan sekadar fisik, melainkan perang jiwa, suara zikir melawan mantra-mantra kutukan, cahaya ilahi melawan kabut hitam penuh dendam. Dalam ledakan cahaya terakhir, Rais menancapkan batu merah delima ke jantung tanah gaib, membuka jalur cahaya dari langit ke bumi, memurnikan seluruh negeri bayangan. Ketika semuanya hening, Rais terbangun di bawah pohon beringin tua, napasnya terengah. Batu merah delima telah menyatu dengan tanah, menjadi cahaya samar di antara akar beringin. Ia tak membawa apa-apa, kecuali mata yang kini bisa melihat kedua alam, dan hati yang telah menyatu dengan dimensi cahaya. Warga desa menganggap Rais kembali dari mati suri, namun mereka tak tahu, pemuda itu kini adalah penjaga antara dua dunia. Dan selama pohon beringin itu hidup, tak ada kegelapan yang bisa menguasai cahaya selama Rais tetap duduk dalam zikir dan ketenangan. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesabaran, ketulusan hati, dan keberanian dalam menghadapi cobaan tak hanya mampu menyembuhkan luka fisik maupun batin, tetapi juga membuka pintu menuju kedalaman ilmu dan kekuatan yang lebih tinggi. Melalui perjalanan pemuda itu, kita diingatkan bahwa kebaikan yang konsisten dan niat yang murni akan membawa keberkahan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama, bahkan sampai ke ranah yang tak kasat mata sekalipun. Dengan keyakinan dan doa, kegelapan apapun dapat diusir, dan cahaya hakikat selalu menemukan jalannya untuk menerangi dunia. Sekian, terima kasih.